amalan yang dilakukan oleh orang kafir tetap bermanfaat untuknya. Tapi di dunia, bukan di akhirat. Ini seorang yang luar biasa. Siapa contohnya? Ya, contohnya adalah salah seorang sahabat, yaitu mungkin kemarin juga sudah kita sampaikan kajian sebelumnya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ingat, ketika suaminya pergi atau safar, putranya saat itu sakit, meninggal. Saat itu Ummu Sulaim tidak langsung ketika suaminya pulang, tidak langsung memberikan gambaran itu bahwa anaknya meninggal. Tapi ia memasak dengan masakan yang luar biasa. Maaf, dia berdandan luar biasa. Boleh ya, kalau kita berdandan di hadapan pasangannya itu sangat dianjurkan. Sehingga saat itu malam itu ia melakukan jima. Pagi harinya baru dikasih tahu bahwa putranya meninggal. Bayangkan, ini contoh luar biasa. Maka kejadian itu akhirnya disampaikan kepada Rasul, dan Rasul akhirnya, apakah tadi malam kamu melakukan jima? Iya, akhirnya didoakan oleh Rasul. Akhirnya doa Rasul, namanya doa Rasulullah, ya diijabahi oleh Allah. Ia melahirkan 9 anak yang hafal Al-Quran semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5470 dan Muslim nomor 2144. Inilah ma'asyiral muslimin, contoh orang yang begitu diambil orang yang dicintainya, ia hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia memuji Allah, memberikan kepada suaminya luar biasa. Ini contoh yang luar biasa. Seharusnya ya terus kita belajar dari kisah ini. Wallahu a'lam. Kemudian mungkin ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau ada orang yang dicintainya Allah ambil, menangis boleh atau tidak? Nah ini, karena di sebagian masyarakat ketika ada orang yang dicintainya Allah ambil, jangan menangis. Boleh menangis tapi jangan meneteskan air mata. Terus nangisnya model gimana? Nggak bisa. Baik, anak akan berikan contoh. Ternyata tangis tidaklah meniadakan kesabaran. Maknanya boleh kita menangis. Kenapa? Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab seorang hamba karena tetesan air matanya, dan tidak pula karena kesedihan hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu putri tercintanya, ya, putranya meninggal. Berarti siapanya Rasul ini? Cucu. Maka putrinya itu kemudian mengirim surat untuk menemui Rasul, dan Rasul untuk menyampaikan agar datang. Maka saat itu Rasul tidak datang, maka ada utusan yang kedua. Karena ketika itu Rasul hanya menyampaikan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala lah apa yang diambil, dan segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang tertentu.
Karena itu hendaklah engkau bersabar dan ikhtisablah. Maka akhirnya putrinya tadi mengirim utusan kembali kepada Rasul dan meminta Rasul datang. Maka beliau pun ditemani dengan para sahabat seperti Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya. Kemudian ternyata cucu beliau menjelang ajalnya kemudian diangkat dan beliau pun dipangku. Ternyata beliau pun meneteskan air mata. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, yakni Sa'ad, "Ya Rasulullah, tangisan apakah ini?" Rasul menjawab, "Tangisan ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati hamba-hambanya," jawab beliau. Jadi ini diperbolehkan. Tangisan ini adalah rahmat Allah tabaraka wa taala bagi hamba-hambanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh. Yang enggak boleh apa? Meratap niyah. Nanti kalau pembahasan tentang kematian baru nanti. Wallahu alam. Thayyib, ini kandungan hadis yang pertama. Kemudian kandungan hadis yang kedua. Orang kafir meskipun berbuat baik tidak akan mendapat balasan apa-apa di sisi Allah tabaraka wa taala. Hal ini karena dia tidak beriman kepadanya. Lantas amalnya gimana? Ini perlu penjelasan. Baik, amalan yang dilakukan oleh orang kafir tetap bermanfaat untuknya. Tapi di dunia, bukan di akhirat. Anak ulang. Amalan orang kafir tetap akan bermanfaat untuk dirinya, tetapi di dunia. Di akhirat nanti tidak akan mendapatkan. Banyak sekali ayat. Baik, satu demi satu mari kita perhatikan. Jika seorang kafir dia melakukan amal solih dengan ikhlas, amal bukan amal solih, amal dengan ikhlas. Misalkan membantu, misalkan bersedekah, misalkan menolong, pokoknya amal-amal kebanyakan orang. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan membalasinya kebaikannya itu di dunia. Tetapi tidaklah akan mendapatkan balasan di akhirat. Hal ini Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menyampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2808. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasana yu'ta biha fid dunya wa yajza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayud'amu bihasanati ma amilu lillahi ta'ala fid dunya hatta idza afdha ilal akhir lam yakul lahu hasanatu yujza biha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin. Dengan kebaikan yang dilakukannya, ia akan diberikan balasannya di dunia dan akan dibalasinya di akhirat. Jadi kalau orang yang beriman bisa dibalas di dunia dan juga di akhirat. Itu orang yang beriman. Adapun orang kafir, maka dia akan diberi rizki di dunia dengan kebaikan-kebaikan yang dia amalkan karena Allah. Kan ada yang ikhlas juga kan? Oh, aku menolong juga ikhlas kok. Nah, itu. Jadi Allah akan membalasinya saat di dunia. Dia tidak memiliki kebaikan di akhirat.
Jadi di dunianya dibalas. Maka jangan heran kalau orang-orang non-muslim itu untuk urusan dunia itu lebih dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Walaupun juga banyak orang yang beriman, di dunianya juga luar biasa. Nanti kalau tentang pembahasan tentang bagaimana kita bersikap di dunia dan seterusnya, insya Allah semoga Allah nanti memberikan kemudahan untuk membahasnya itu. Kemudian di hadis yang lain, hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafira idza amila hasanah at'ima biha ta'mahu minad dunya wa ammal mu'min fa innallaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Sesungguhnya orang kafir jika mengerjakan suatu kebaikan maka akan diberi rizki di dunia. Artinya dibalasnya di dunia. Sedangkan orang kafir sesungguhnya Allah akan menyimpan kebaikan-kebaikan di akhirat dan akan memberikan kepadanya rizki di dunia atas ketaatannya. Ya. Hadis yang ana sebutkan di atas semisal dengan ayat-ayat yang di bawah ini. Ayat-ayatnya banyak. Di antaranya innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadzabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan Allah sangat keras siksanya. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 10 dan 11. Juga semisal dengan surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan dan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Atau satu lagi, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Quran surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 17. Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hadis dan ayat di atas bisa disimpulkan sebagai berikut. Pertama, orang-orang kafir pasti akan diazab oleh Allah tabaraka wa taala di akhirat. Kedua, Allah azza wa jalla tidak akan menerima sedekah orang-orang kafir karena mereka tidak memenuhi syarat untuk diterimanya amalan mereka. Syarat amalan itu diterima oleh Allah ada berapa? Ada 2. Pertama, ikhlas niatnya semata karena Allah. Mungkin ia bisa. Yang kedua, ittiba, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang ketiga,
Orang kafir hanya mendapatkan kebaikan mereka dilakukan di dunia dan tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Wallahu a'lam. Ini gambaran yang pertama, bagaimana amalan orang kafir itu. Jadi anak ulang, bermanfaat di mana tadi? Dunia, tapi di akhirat tidak. Kemudian berikutnya berkaitan dengan ini, orang-orang kafir akan menyesal di akhirat. Ya, orang kafir akan menyesal di akhirat. Seperti apa? Mari kita lihat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Surat Al-Hijr surat 15 ayat kedua. Atau ayat yang semisal surat Al-Hijr ayat ketiga, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan dengan angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Al-Hijr ayat ketiga. Sehingga orang-orang kafir itu, ma'asyiral muslimin, mereka berangan-angan yang luar biasa untuk punya kesempatan kembali ke dunia. Untuk apa? Beramal solih. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Dan masih sangat banyak sekali ayat-ayat yang semisal itu. Jadi kalau orang kafir ingin kembali ke dunia, apakah orang yang kembali ke dunia hanya orang kafir? Ternyata tidak. Masih ada orang-orang yang ingin kembali ke dunia selain orang kafir. Siapa itu? Yaitu orang yang di dunianya lalai. Jadi orang yang di dunianya ini lalai, nanti dia pengen seorang muslim tapi di dunianya ini lalai, lebih banyak mengejar dunia, akhirat dilalaikan. Ini pun nanti dia akan pengen kembali ke dunia. Ini disampaikan oleh Allah, Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila telah datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku beramal solih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini Ibnu Katsir rahimahumullah menafsirkan yang sangat apik sekali. Ini anak ambil dari kitab Ibnu Katsir
juz atau jilid 5 halaman 493, Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang meremehkan perintah Allah Ta'ala. Jadi yang meremehkan ini orang muslim. Apa itu? Ucapan mereka ketika itu adalah perintah kembali ke dunia, akan memperbaiki apa yang mereka rusak atau lalai selama hidup. Oleh karena itu ini peringatan bagi kita semuanya. Ayo sisa-sisa umur kita betul-betul kita manfaatkan guna untuk mendapatkan bekal kehidupan setelah kematian atau di akhirat. Lalu siapa lagi orang yang pengen kembali ke dunia? Pertama tadi orang kafir, yang kedua orang yang lalai, yang ketiga orang yang mati syahid. Ada 3 golongan.